Assalamualaikum sobat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Kaidah Islam Official. Ketika orang-orang kafir dan ahli maksiat akan meninggal dunia, maka datanglah kepadanya malaikat berwajah hitam, buruk, lagi menakutkan, sambil membawa kain kafan dari neraka. Para malaikat itu lalu duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah sang malaikat maut duduk di samping kepalanya dan membentaknya, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh itu pun terkejut dan ketakutan. Lalu malaikat maut mencabut ruh itu dengan kasar tanpa belas kasihan. Pencabutan ruh orang-orang kafir itu rasanya bagaikan menarik besi berduri dari daging panggang. Begitu susah dan memerlukan usaha keras. Dan saat besi itu berhasil dicabut, maka terputuslah urat dan otot-otot yang ada di daging itu. Sungguh tak terbayangkan betapa pedih dan sakitnya. Setelah pencabutan ruh itu, malaikat pun langsung memasukkannya ke dalam kain kafan dari neraka. Keluarlah darinya bau yang teramat sangat busuk, bau paling busuk yang pernah ada di dunia. Peristiwa ini terjadi akibat dari kekufuran dan perbuatan buruk mereka semasa hidupnya di dunia. Ruh itu pun kemudian dibawa menuju ke langit. Namun sayang, sesampainya di langit, ruh kotor itu ditolak, tidak dihormati, disia-sia, dikutuk, dan dilaknat oleh para malaikat yang ada di langit dan di bumi. Pintu-pintu langit tertutup untuknya, karena pintu-pintu langit hanya terbuka bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan untuk mencatat amalan roh kotor itu di Sijin, di bumi yang paling bawah. Dan dilemparkanlah ruh kotor itu dari ketinggian langit menuju jasadnya yang ada di bumi. Ruh itu lalu bersama jasadnya di dalam kubur, sehingga ruh itu bisa mendengar dengan jelas kepulangan sandal orang-orang yang kembali pulang setelah mengiringi penguburan jasadnya. Akhirnya, sekarang ia sendirian di dalam kuburnya, gelap, sempit dan pengap. Tak berlangsung lama, datanglah malaikat Munkar dan Nakir menemuinya, membentaknya, serta mendudukkannya, lalu berkata, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Tidak tahu. "Ma dinuka? Apa agamamu?" Tidak tahu. "Ma nabiyuka? Siapa nabimu?" Aku tak kenal. "Ma kitabuka? Apa kitabmu?" Aku tak tahu. "Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu?" Aku tak tahu. "Man ikhwanuka? Siapa saudaramu?" Aku tak kenal. Begitulah jawaban yang selalu disuarakannya dalam ketakutannya. Kemudian terdengarlah suara misterius dari langit. "Ia berdusta, berilah ia hamparan dari neraka, dan bukakan pintu neraka untuknya." Lalu sampailah kepadanya panas dari api neraka, dan disempitkanlah kuburnya, sehingga patah tulang-tulang rusuknya dan hancur lebur tubuhnya menjadi satu. Inilah balasan pedih atas kekufuran dan kedurhakaannya terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang berwajah buruk, berpakaian jelek, dan berbau tidak enak, lalu berkata, "Kabar buruk bagimu. Ini adalah hari yang dijanjikan Allah kepadamu." Si mayit kemudian bertanya, "Siapa kamu? Semoga Allah memberi kabar buruk kepadamu. Wajahmu mendatangkan keburukan." Ia menjawab, "Aku adalah amal burukmu."
Demi Allah, aku tidak mengetahui, melainkan kamu lambat dalam ketaatan kepada Allah, cepat dalam kemaksiatan. Lalu Allah membalasimu dengan keburukan. Kemudian datanglah kepadanya sosok mengerikan yang di tangannya membawa sepotong besi. Lalu ia memukulkannya ke si mayit dengan sekali pukulan, hingga si mayit kafir hancur lebur menjadi tanah. Kemudian Allah mengembalikannya lagi seperti semula. Lalu dia memukulnya dengan pukulan lain, sehingga ia orang kafir berteriak kesakitan. Teriakannya begitu keras hingga terdengar oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan pintu neraka dan diberikan hamparan neraka kepadanya. Si mayit kemudian berkata, "Ya Rob, janganlah terjadi kiamat." Ia tidak ingin segera terjadi kiamat, karena ia yakin akan mendapat azab yang lebih dahsyat dari azab kubur yang didapatnya saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmah agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus bisa menyebarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam bentuk cerita bergambar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.